Kita membaca Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, lalu menengadahkan ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan pembaharuan janji baptis. Marilah kita membaharui janji baptis suci kita. Dengan janji itu kita menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara-saudari menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan
Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerai kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat kepada adik-adik bersepakat untuk duduk kembali. Diri ya. Doa umat silakan.
Doakan bersama-sama. Ya Yesus, halaman 13. Halaman 13. Yesterday. Oke, doakan bersama-sama. 1, 2, 3. Antipun tumuni, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi Tubuh dan darah Putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenal di Kau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Selamat sore, Pastor, Ustaz, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian. Pertama-tama kami dari seksi katekese Paroki Pluit Gereja Stella Maris mengucapkan selamat kepada adik-adik yang pada hari ini telah menerima sakramen Ekaristi atau komuni pertama. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa yang kita harus panjatkan kepada Tuhan bahwa Beliau berkenan untuk hadir di dalam hati anak-anak kita. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pastor Repo yang pada hari ini telah memberikan komuni pertama kepada anak-anak kita, dan saya juga mau berterima kasih pada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak dari Januari kemarin sampai dengan hari ini. Dan Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu belum selesai karena harus mengantar anak-anak kembali menerima sakramen penguatan. Ya. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan katekis dan para pendamping yang sudah mendampingi anak-anak kita selama kurang lebih 6 bulan. Dan mereka hari ini sungguh luar biasa, ada 96 anak yang menerima komuni pertama di Gereja Stella Maris. Akhir kata saya juga mau mengucapkan kepada anak-anak, tetap semangat, ingatlah bahwa Yesus sudah hadir di dalam hati kalian, dan jangan lupa untuk selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ya, jadi di dalam hal ini kita banyak sekali kegiatan yang bisa diikut sertai oleh anak-anak, mulai dari Ave Singer, guru yang pada hari ini telah bersama-sama dengan kita menyanyikan pujian. Lalu kemudian ada Bina Iman Remaja. Jadi anak-anak juga diharapkan untuk terus bertumbuh di dalam iman. Dan juga ada juga putra-putri altar yang bertugas melayani Romo dan kita semua yang hadir di gereja. Dan yang terakhir, bagi penerima komuni yang sudah remaja, boleh tetap ikut di dalam OMK. Begitu banyak kegiatan-kegiatan. Dan para orang tua, saya sangat berharap dukunglah anak-anak kita, karena mereka adalah masa depan gereja Katolik saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan profisiat untuk anak-anak sekalian. Yang mewakili anak-anak, silakan. Satu orang. Bisa dalam bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Jangan tertawa ada teman-teman dari bahasa Inggris kan. You can say something in English, okay? Terima kasih
Lebih dari sekedar ini, tema doa juga menjadi bagian dari upaya pembangunan ruang segala gereja yang akan menjadi dalam kegiatan umat. Dengan demikian, setiap bangunan dan pembangunan ini bukan hanya menjadi penghormatan bagi yang telah tiada, tetapi menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Bagi yang berpartisipasi, silakan menghubungi panitia pembangunan Gereja Stella Maris. Anak-anak yang aktif dan setia kepada Tuhan, sebab Kristus menyatu dan hidup dalam kehidupan. Dan juga kepada para guru pengajar, para katekis, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, terima kasih atas dedikasinya untuk mempersiapkan anak-anak ini sehingga hari ini mereka boleh menyambut kumuli pertama. Dan kepada orang tua, sangat keluarga yang sangat mendukung anak-anaknya hingga mengantar mereka pada hari ini. Terima kasih banyak, dan sesuai dengan pesan tadi, semoga mereka semakin aktif untuk kehidupan selanjutnya, ya seperti misalnya aktif di PPA, terutama yang bisa bahasa Inggris ya, beberapa orang tuh PPA bahasa Inggris gitu ya. Ini kan banyak nih dalam bahasa Inggris, nanti bisa terlibat ya, menjadi putra-putri altar, nanti temu apa namanya, mendaftar ke akademi pengurus di tempat ini, ketuanya bisa bersama. Dan apa keduanya menghadap ke sana, menghadap ke sana. Yo, yang pengurus ini, pengurus ada nggak? Pengurus ini, ada pengurus menghadap ke adik-adik supaya mereka tahu ya. Oke, ini pengurus PPA ya. Nanti silakan mendaftar kepada mereka untuk menjadi pelayan-pelayan. Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada Pemdiakon, Rektor, Pemasmur, dan juga Tatip, Kolektor, membawa persembahan, juga teman-teman konsus, tim audio, tim bunga, dan siapa saja yang telah terlibat dalam misa hari ini, dan berikan pertanyaan mulia untuk kita yang ini. Dan siapa saja yang telah terlibat di dalam misa hari ini, juga teman-teman konsus yang telah membuat foto tadi ya. Jangan lupa adik-adik fotonya dicetak, simpan di kamar ya, supaya mengingatkan Yesus. Oke, baik, mari kita juga terlibat ya dalam tembok doa supaya diketahui saja bahwa pembangunan gedung extension aula pembangunan sudah berjalan sejak minggu lalu. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah terlibat dan telah menyumbang melalui pembangunan tembok doa. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan ada semua dengan rahmat-Nya yang melimpah. Karena itu mari kita berdoa.
dan pastor kami dan semua saudara akan selalu sehat dan akan menjadi semakin akrab dengan Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta